Ya, nampaknya calon presiden dari Partai Golkar yang juga ketua umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sudah tiba di Serang, Banten untuk ikut dalam kampanye akbar perdana dari Partai Golkar di sana. Nampak cukup meriah, dibalut dengan warna kuning. Bisa dikatakan Banten dikuningkan oleh Partai Golkar hari ini. Partai Golkar, partai nomor urut 5, terlihat ketua umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri didampingi Ibu Tati Bakri ikut menghibur para konstituen yang tentu saja sudah berada di Serang, Banten sejak pagi tadi untuk menantikan orasi politik yang akan disampaikan tentu saja oleh ARB. Baik, sebelum kita melihat lebih lanjut suasana di Serang, Banten terkait dengan Partai Golkar, kita akan membahas statement dari calon wakil presiden dari Partai Hanura, Haritanu Sudibyo. Nampaknya tahu persis untuk memanfaatkan peluang dengan menggandeng artis-artis untuk tebar pesona, Mas Hanta. Ya, begini, sebenarnya semangat kampanye itu kan spiritnya di Undang-Undang Pemilu adalah penyampaian visi misi program dan mengajak memilih. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada muatan itu sebenarnya bukan berkampanye. Nah, yang harus diantisipasi oleh partai efektivitas media sosialisasi ya. Sebenarnya survei kita menyebutkan iklan atau berita media massa itu 38%. Lalu yang kedua, door to door, dari rumah ke rumah itu bisa 33,2% pengaruhnya menurut responden kita. Lalu yang ketiga, spanduk, billboard dan sebagainya 6,8%, penggalangan massa itu hanya 5,8%. Jadi harus hati-hati juga. Saya khawatir ketika penggalangan massa yang luar biasa banyak, lalu orang bukan ingat dengan tokoh yang hadir, apalagi visi misinya yang diingat adalah menghibur, penyanyi dan lain sebagainya. Itu juga yang salah ya. Harus, saya kira partai harus punya komitmen untuk bagian dari pendidikan politiknya. Saya kira penting juga. Nah, seperti tadi Hanura, ketika banyak artis-artisnya, saya khawatir nanti mereka lebih ingat pada artis yang hadir ketimbang pesan Pak Haritanu sebagai jurkam. Tapi terlepas dari itu, Win HT merupakan pasangan yang bisa dikatakan ya overconfident, bisa dikatakan begitu ya. Mereka mencalonkan presiden kalau Hanura begini, kalau saya melihat Hanura begini, pencalonan presiden. Tadinya Hanura itu sebelum ada HT di dalamnya, salah satu partai yang diprediksi itu tidak bisa lolos parliamentary threshold 3,5%. Nah, dengan hadirnya Pak HT itu membantu tentu dengan jaringan media massa, dibantu dengan logistik, mereka relatif punya suara yang relatif aman ya, meskipun tidak. Kita akan melanjutkan lagi, Mas Hanta. Ya. Kita akan menuju ke Serang, Banten untuk melihat nampaknya orasi politik sudah disampaikan dan sedang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus calon presiden Partai Golkar, maksud kami Partai Golkar, yakni Abu Rizal Bakri. Kita tentu mengharapkan nanti bila Partai Golkar berkuasa, kita harapkan tidak ada lagi anak-anak petani, anak-anak tukang bemo, anak-anak nelayan, anak-anak pegawai negeri. Tidak boleh, tidak ada lagi yang tidak bisa bersekolah sampai kelas 3 SMA. Kita harus katakan pemerintah yang akan datang bila dipimpin oleh Partai Golkar akan menjamin bahwa sekolah sampai 3 SMA gratis. Mau? Kalau sekolahnya gratis sampai 3 SMA, tidak ada lagi supir-supir bemo yang kita katakan, wah anak saya tidak bisa bersekolah. Kita harapkan nanti anak-anak petani, anak nelayan semua lebih hebat lagi bapak daripada bapak ibunya. Mau? Betul mau? Demikian pula kalau kita lihat kesehatan. Kita harapkan bahwa kesehatan gratis. Orang sakit tidak boleh tidak dapat pergi ke rumah sakit. Semua harus mendapat kesempatan untuk berada di rumah sakit, mendapatkan satu perawatan. Bila Partai Golkar berkuasa,
Untuk berobat rumah sakit, kita harapkan tetap melakukan satu gratis. Mau? Betul mau? Demikian pula saudara-saudara sekalian, kita harapkan pendapatan rakyat kita di dalam waktu 1 dekade atau 2 dekade, di 20 tahun kita harapkan bahwa pendapatan rakyat kita meningkat 5 kali lipat. Mau? Nah, itulah program-programnya itu mesti tepat. Program-programnya harus benar. Kalau kita mengatakan program-program ekonomi, yang paling bagus pasti Partai Golkar. Partai Golkar paling tahu bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana memberikan kesempatan kerja, meningkatkan produksi pertanian. Partai Golkar paling tahu karena Partai Golkar pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Karena itulah saudara-saudara sekalian, pada tanggal 9 April kita semua ingin menentukan masa depan Indonesia. Karena itu kita harus nanti ajak adik-adik, ajak anak, ajak ibu, ajak bapak, ajak teman, semua datang ke TPS. Semua datang ke TPS dan semua memilih nomor berapa? 5. Semua memilih nomor 5 karena kita mengharapkan Indonesia yang lebih baik. Kita tidak bisa coba-coba, kita tidak bisa memberikannya kepada orang yang baru pengen belajar. Kita memberikannya kepada Partai Golkar karena Partai Golkar tahu bagaimana mengelola Indonesia, bagaimana meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, bagaimana sekolah gratis, kesehatan gratis. Itulah saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak datang ke TPS, maka kita tidak bertanggung jawab. Kita ingin bertanggung jawab agar anak-anak kita nanti lebih baik dari kita. Mau? Mau! Mau anaknya lebih baik dari kita? Mau! Betul? Betul! Mau kemudian semua rakyat ini sehat? Betul? Betul! Karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita pilih yang berpengalaman, yaitu Partai Golkar nomor 5. Jadi partainya saudara-saudara adalah nomor 5. Saudara-saudara, kalau tahu ada yang mau dipilih orangnya, jangan lupa di bawah Partai Golkar bisa ditusuk nomor orangnya. Kalau tidak tahu, tusuk partainya yang warna kuning, nomor 5. Presiden 5. ARB Presiden, angkat tangan. Itulah tanggung jawab kita sebagai manusia, apalagi rakyat di Banten, rakyat di Serang ini tentu merasa bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia. Betul? Kita mau Indonesia yang lebih maju, masa kita kalah dengan negara-negara tetangga? Masa kita kalah sama negara-negara asing? Indonesia itu penduduknya 240 juta. Nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia bangsa besar. Karena itu kita harus buat Indonesia pada masa-masa mendatang semua merasa bahwa Indonesia harus dihormati. Setuju? Setuju. Kalau Indonesia mau dihormati, maka Indonesia harus kuat, rakyatnya harus sehat, rakyatnya harus pandai. Tidak boleh lagi ada yang rakyat Indonesia itu mengatakan saya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Sekolah gratis selama 12 tahun sampai 3 SMA. Golkar! Suara Golkar! Setuju? Setuju, suara Golkar! Baik saudara-saudara sekalian, saya ingin minta kepada saudara-saudara janji. Mau janji? Angkat tangannya! Angkat tangan semua! Angkat tangan semua!
Dan semua angkat tangan. Kita janji bersama. Semua angkat tangan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita ikuti saya ya. Saya berjanji bahwa pada tanggal 9 April 2014 yang akan datang, saya akan memilih dan mencoblos nomor 5, yaitu Partai Golkar. Saya akan memilih dan mencoblos nomor 5, yaitu Partai Golkar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kami semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, suara Golkar, Golkar, ARB, 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 Partai Golkar menang. Baik, saudara-saudara yang kami hormati dan kami banggakan, berikut ini adalah simulasi pencoblosan untuk tanggal 9 April 2014 mendatang di masing-masing TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan diri Anda tanggal 9. Datang ke TPS. Coblos nomor 5. Helm Golkar. Suara Golkar. Helm Golkar. Baik, yang kami hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, Sekjen DPP Partai Golkar, seluruh unsur pengurus DPP, dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ibu Hajar Ratu Tatu Asana, bangga bersama seluruh kader Partai Golkar di seluruh Banten. Hidup Golkar, suara Golkar, Golkar, ARB, Presiden. Mohon izin untuk membacakan pelajaran politik dari Partai Golkar, di mana pidato sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Kami akan kembali saat lagi dalam Breaking News TV One, pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini.